Halo Sahman ya, selamat datang di pembahasan dua perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita. Jadi dari kedua perusahaan ini saya tidak ada kasih juara satu atau juara dua ya, karena saya merasa dua-duanya beneran bukan perusahaan yang bisa dimasukkan ke dalam list untuk diinvestasikan untuk sekarang, karena benar-benar keuangannya itu parah banget. Cashnya tipis, hutangnya juga ada ya. Ada beberapa yang lebih tebal lagi seperti adik ini yang debt equity ratio-nya sudah 3,6 kali lipat lebih gede daripada ekuitasnya. Itu bahaya banget. Kalau cashnya tipis tapi debt equity ratio-nya masih di bawah 100% sih ya masih ada harapan ya. Cuman ini udah berkali-kali lipat. Jadi caranya biar mereka nggak hancur, nggak bangkrut ya mereka harus melakukan dry issue. Apalagi ini perusahaan BUMN ya, jadi mereka memakai modal dari negara, dari pajak-pajak negara untuk menyelamatkan keuangan daripada BUMN ini ya. Jadi tentu saja itu bukan hal yang bagus. Kita akan bahas bersama-sama. Tidak ada juara di sini, semuanya nggak terlalu menarik. Kita mulai dari manapun oke, tapi hari ini saya akan mulai dari induknya terlebih dahulu. Nama induknya adalah Adikarya Tbk dengan kode emiten ADHI atau kita panggil aja ADI. Kita lihat dari beritanya dulu. Beritanya sih oke ya. Dapat kontrak baru 14 triliun hingga Juni 2023. Kedengaran bagus sih. Cuman kenapa keuangannya seperti itu? Ya mungkin karena hutangnya gede, proyeknya susah cair uangnya. Jadi mereka akhirnya nggak mau hutang terus, bunganya berkali-kali lipat. Akhirnya itu semakin memperparah keuangan mereka. Dari beritanya sih oke-oke aja. Banyak kontrak baru. Kita langsung masuk ke sejarah mereka di dalam website mereka ini. Jadi mereka ini udah lama banget perusahaannya ya, induknya ini ya. Bermula dari perusahaan milik Belanda. Lalu akhirnya pada tanggal 11 Maret 1960 mereka dinasionalisasikan menjadi perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur. Prospeknya bagaimana? Ketika inflasi lalu ada pandemi, proyek dihentikan, dana dialihkan ke kesehatan, mereka kasihan ya nggak dapat proyek. Lalu setelah pandemi berlalu, inflasi terjadi, bahan-bahan paku untuk pembuatan bangunan infrastruktur meningkat pesat. Akhirnya mau nggak mau mereka juga harus mendapatkan proyek yang lebih sedikit karena harga pokok lagi naik. Lalu ketika harga pokok naik, maka suku bunga juga naik. Nah, itu membuat sektor infrastruktur juga, properti juga berkurang karena masyarakat itu menunda pengeluaran di bidang-bidang tertentu termasuk properti. Jadi dari tahun 2019 lah sampai tahun 2023 pun mereka masih menderita, keuangannya parah banget. Jadi prospeknya sekarang sih kita lihat-lihat aja lah, kita pantau-pantau aja. Bukan berarti masa depan mereka akan gelap sampai selama-lamanya, enggak. Pasti ada saatnya di mana sektor properti akan bersinar lagi. Kapan itu terjadi? Kemungkinan mungkin tahun pemilu pada 2024, karena sekarang kita lihat harga batubara lagi turun, semua komoditas juga lagi turun sekarang. Itu juga akan buat infrastruktur lebih oke lagi. Lalu suku bunga, nah kita lihat juga sekarang trennya juga lagi stagnan, mungkin cenderung menurun. Kalau seperti itu maka sektor properti akan bergairah lagi. Tapi itu tahun berapa? Kemungkinan tahun 2024, tapi kita lihat aja nanti teman-teman. Jadi prospeknya kita lihat-lihat dulu. Sekarang kita lihat pemegang saham daripada ADI ini yang tentu saja adalah Negara Republik Indonesia memegang 64%. Lalu untuk porsi publiknya 35%. Kita lihat pemegang saham pengendalinya. Dari beritanya sih mana-mana aja ya. Persiapan HUT ke-78 RI. Oke. Kita lanjut ke laporan keuangan daripada ADI ini. Apakah cukup oke? Pastinya enggak dong. Kita akan lihat sama-sama ADI di kuartal pertama ya. Yang ini deh, LK, laporan keuangan. Oke, kita lihat cashnya dulu. Cashnya di sini 2,3 triliun. Hutang jangka pendek 23 triliun. Gile ya, udah 10 kali lipat lebih gede daripada cashnya. Bahaya sekali. Kita lihat penjualannya bagaimana pendapatannya. Ada pendapatan dikurangi beban, dapat laba bruto dikurangi lagi.
dapat laba usaha, lalu dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak. Jadi masih ada laba ya. Labanya sebesar 31M sebelum pajak itu. Coba kita lihat pendapatannya datang dari mana aja. Pendapatan usaha. Oke. Next, ini dia. Dari teknik dan konstruksi sebesar 2 triliun. Jadi memang mereka ini bergerak di bidang konstruksi bangunan, jembatan, waduk, bendungan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dia. Seperti untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, PUPR ya. Bisa juga untuk jalan sih. Sekarang kebanyakan konstruksi kan jalan tuh. Kementerian Perhubungan juga ada ya. Baik, overall gitu sih. Sekarang kita lihat anak perusahaannya. Laporan keuangannya bagaimana, profilnya bagaimana, apakah mirip dengan induknya? Yap, lumayan mirip ya. Kita akan lihat sama-sama. Anak perusahaannya Adi Komuter Properti Tbk dengan kode emiten ADCP. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Oke, marketing sales masih on track. Overall oke ya, nggak ada berita yang berhukum berat. Oke, jadi kita langsung lanjut ke profilnya. Mereka ini perusahaannya masih cukup baru ya, merupakan perusahaan bagian daripada Adi yang sudah terpisah. Jadi mereka dimulai dari divisi Transit Oriented Development Adikarya di tahun 2015, lalu berkembang menjadi entitas terpisah pada tahun 2018. Oke, prospeknya bagaimana di bidang ini? Ya mirip-mirip lah ya. Ini untuk sektor infrastruktur memang harus menunggu bahan bakunya turun, ekonomi lagi membaik, jadi pemerintah bisa memfokuskan dananya di infrastruktur gitu. Oke, ini sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Ada Adikarya lagi, beritanya tadi kita sudah lihat, jadi kita skip aja. Untuk posisi masyarakat 9%, jadi masih aman. Sekarang kita lihat laporan keuangan daripada ADCP ini. Sama, baru sampai kuartal pertama. Mereka IPO-nya tahun 2022, jadi masih baru banget juga. Untuk laporan keuangannya di sebelah sini sepertinya ya. Kita download dulu. Untuk cashnya coba kita lihat. Cashnya di sini 26 miliar hutangnya. Hutang jangka pendek 2,7 triliun ya. Wow. Waduh. Ini berarti cashnya kayaknya lebih parah lagi dibandingkan induknya ya. Kalau induknya tadi kan sekitar 10 kali lipat lebih gede hutangnya. Tapi kalau ADCP ini hutangnya 100 kali lipat lebih gede. Gila banget ya. Waduh, lebih parah sih. Cuman sama-sama nggak bagus lah. Sekarang kita lihat pendapatannya bagaimana. Pendapatan ada, beban ada, dapat laba kotor dikurangi lagi, dapat laba sebelum beban keuangan dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak. Oke, masih ada sepertinya. Sekarang kita lihat pendapatan usahanya. Pendapatan usaha dapat dari mana aja? Nggak dibagi ya di sini ya. Pendapatan properti 133M. Oke, jadi sepertinya mereka ini bergerak di bidang properti ya, di mana mereka di sini kita bisa lihat pendapatannya dari Adi City Center, RRT City Center. Jadi pembangunan di City Center, lalu ada hotel juga. Cukup terdiversifikasi di sini untuk propertinya. Overall memang proyek mereka itu RRT ya, kebanyakan di sini ya, yang kereta-kereta itu loh, kereta untuk pengangkutan penumpang. Baiklah, jadi seperti itu aja daripada perusahaan Adi ini. Kalau ditanya sih saya nggak tertarik sama sekali ya. Kalau mau sektor properti yang menarik untuk sekarang, kayaknya watchlist saya pun nggak ada ya. Sektor properti nggak ada sih sepertinya. Ada Indo pun, Indo itu kan sebenarnya perusahaan investor ya. Tapi dia lagi menyamar menjadi perusahaan properti. Oke, nggak ada sih ya. Jadi mungkin sektor properti harus menunggu jadwal manggungnya. Jadi gitu aja untuk pembahasan Adi. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.